belajar. Oke. Sekarang sebelum memasuki kegiatan kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Seperti biasa kita berdoa sebelum belajar. Coba Nurduha maju, minta tolong pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Menyanyikan lagu nasional. Kita mau menyanyi lagu apa? Lagu Pancasila. Kita akan menyanyikan lagu Pancasila. Silakan berdiri semua. Berdiri. Nah, berdiri semua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Patriot Proclamasi.
lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Pernah melihat orang yang menebang pohon? Jika misalnya bagaimana perasaan jika pepohonan yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini dipotong atau ditebang? Sedih. Kenapa kamu sedih? Oh, karena pada satu proses pembelajaran kamu akan merasa panas. Ya, oke. Ya, jadi mengapa itu kita membutuhkan pepohonan ini di sekitar tempat tinggal kita? Karena pepohonan ini banyak manfaatnya, ya, baik itu kita sebagai manusia maupun bagi hewan. Ya, kalau kamu tadi merasa kepanasan kalau tidak ada pepohonan, karena pepohonan itu memang dia membuat kita merasa sejuk, ya, sejuk, nyaman. Kenapa? Karena pepohonan ini kan fungsinya menghasilkan oksigen atau O2 dan menyerap karbon dioksida. Jadi misalnya debu-debu yang berterbangan itu tidak langsung kita hirup, tetapi dia menempel di pohon, ya, di pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Jadi tidak langsung. Jadi kita hanya menghirup oksigen yang dikeluarkan dari pohon. Ya. Jadi ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menjaga dampak perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya Ibu Guru tampilkan video pembelajaran tentang dampak dari perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Tolong diperhatikan, ya. Diperhatikan videonya, karena di dalamnya akan menjelaskan itu. Taman ini merupakan contoh ekosistem seimbang yang terdapat di alam liar. Perhatikan, ya. Betul, Kapten. Oh iya, Kapten. Ekosistem itu dikatakan seimbang apabila komponen-komponennya itu berjalan dengan lancar, Kapten. Ya, itu berarti Ibu Guru ulang, ya, soalnya belum tersambung ke fokus. wow. Ya, taman ini merupakan contoh ekosistem seimbang yang terdapat di alam liar. Perhatikan. Betul, Kapten. Oh iya, Kapten. Ekosistem itu dikatakan seimbang apabila komponen-komponennya itu berjalan dengan lancar, Kapten. Ya, itu berarti tidak ada satupun komponen di dalamnya yang rusak. Begitu ya, Kapten? Ya, kalian coba lihat di taman ini. Sudah lihat? Ya, di taman ini hewan-hewan dan tumbuhan di sini saling melengkapi, betul kan? Betul, Kapten. Nah, jika salah satu dari hewan atau tumbuhan yang ada di taman hilang dari ekosistem taman ini, Maka akan timbul ketidakseimbangan ekosistem, Kapten. iya, ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Kerusakan pada ekosistem dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Iya, betul sekali. Kerusakan ekosistem secara alami dapat berupa bencana alam, misalnya gunung meletus, badai, banjir. Kegiatan manusia dapat juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem loh. Benar, Kapten. Kegiatan yang memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Iya, jika terus dimanfaatkan berlebihan, maka akibatnya jumlah tumbuhan menjadi berkurang dan menjadi langka. Dan ekosistem pun akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan seperti penebangan hutan liar, pembakaran hutan oleh manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena tanpa disadari, saat ingin membuka lahan pertanian dan perumahan, manusia membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Akibatnya, lapisan tanah terbakar, tanah pun menjadi kering dan tidak subur, yang menyebabkan hewan-hewan tidak dapat hidup di hutan. Sehingga banyak yang mencari makan ke tempat lain. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jika terkena air hujan akan larut dan terbawa air ke sungai atau ke danau. Akibatnya, di tempat tersebut terjadi penumpukan unsur hara, Kapten. Iya, sehingga gulma seperti eceng gondok akan tumbuh subur yang mengakibatkan sistem perairan di sungai atau danau tertutup dengan tanaman liar ini. Produksi ikan pun akan terganggu, Kapten. Karena ikan tidak bisa mendapatkan sinar matahari karena tertutup oleh tanaman liar ini. Akibatnya, keseimbangan ekosistem perairan juga akan terganggu. Penggunaan insektisida yang berlebihan akan merusak ekosistem. Ya, karena akan merusak tanaman dan membunuh makhluk hidup yang tidak merusak tanaman. Pembangunan industri pabrik juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Bila limbah pabrik tersebut tidak diolah terlebih dahulu, Akan mengakibatkan polusi, baik polusi tanah, udara, maupun polusi air. Alia, tahukah kamu beberapa tumbuhan dimanfaatkan secara berlebihan oleh manusia? Tahu dong, Kapten, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Betul sekali Alia. Berikut ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang sering digunakan manusia hingga mengarah pada pemusnahan jenis tumbuhan tertentu seperti Kayu jati biasanya digunakan untuk pembuatan mebel. iya Alia, kayu cendana juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tasbih. Batang baharu banyak digunakan sebagai bahan minyak atsiri. Batang rotan banyak juga digunakan sebagai bahan kerajinan tangan Alia. Betul banget tuh, Kapten. Agar keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita harus melestarikan tumbuhan dengan cara seperti Tidak menebang pohon sembarangan dan mencabut tanaman sembarangan, Kapten. iya, betul sekali Alia. Menanam kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Dengan menanam banyak tanaman, kita telah membantu terjaganya ekosistem di sekitar kita, Kapten. Iya, betul sekali Alia. Kita juga merawat tanaman dengan benar dengan cara tidak memberikan air dan pupuk berlebihan. Betul banget tuh, Kapten. Jika berlebihan, dampaknya akan buruk. Iya, tentu saja. Alia, selain pemanfaatan berlebihan pada tumbuhan, pemanfaatan berlebihan pada hewan juga sangat berbahaya terhadap keseimbangan ekosistem. Seperti berburu ya, Kapten. Iya, betul. Seperti harimau, macan tutul, gajah, burung cendrawasih, dan banyak bercula. Iya, betul sekali. Perburuan liar pada hewan-hewan ini menyebabkan terganggunya ekosistem akibat kelangkaan hewan Alia. Betul banget tuh, Kapten. Iya, penangkapan ikan di laut dengan racun ataupun peledak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang Alia. Wah, bahaya sekali ya, Kapten. Padahal terumbu karang itu kan mempunyai peran penting bagi ekosistem laut. Ya, kamu pintar Alia. Iya Alia, terumbu karang adalah tempat hidup ikan-ikan kecil yang menjadi makanan ikan yang lebih besar. Jika jumlahnya berkurang, maka ekosistemnya akan terganggu Alia. Hewan seperti badak bercula diambil culanya untuk bahan obat. Dan untuk mengambil cula badak harus dibunuh terlebih dahulu. Sungguh mengerikan Alia. Iya nih, Kapten. Ini nih yang membuat keberadaan badak semakin langka. Begitu juga dengan gajah. Ia diburu untuk diambil gadingnya. Untuk mengambil gading gajah, biasanya manusia membius atau membunuhnya terlebih dahulu Alia. Wah, benar-benar kejam ya, Kapten. Iya,
macan tutul, dan harimau juga diburu manusia untuk diambil kulitnya, taringnya, dan tulangnya untuk perhiasan dan obat Alia. Burung merak juga diburu untuk ambil 2 ekornya oleh manusia untuk hiasan, kipas, atau topi. Agar keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita harus melestarikan hewan-hewan langka tersebut dengan cara sebagai berikut. Tidak berburu hewan liar yang dilindungi. Hewan-hewan langka harus dilindungi dari perburuan liar Alia. Membudidayakan hewan langka. Membuat gading tiruan untuk menurunkan tingkat perburuan gajah. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja Alia? Banyak kapten. Intinya dengan kita belajar keseimbangan ekosistem ini, kita menjadi lebih peduli kepada lingkungan. Ya, betul sekali itu Alia. Dan juga kita harus memperhatikan makanan yang kita berikan pada hewan. Betul banget tuh kapten. Cerdasnya anak Indonesia. Oke. Sekarang sudah lihat, sudah simak tadi video pembelajarannya? Berarti di dalam video tadi dikatakan suatu ekosistem itu dikatakan seimbang apabila komponen yang ada di dalamnya itu tidak ada yang rusak atau hilang. Tadi di dalam video dijelaskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Ada dua faktor. Faktornya yang pertama tadi apa? Faktor apa? Secara alami. Secara alami. Yang kedua adalah secara akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia. Contohnya tadi yang faktor terjadi secara alami itu seperti apa? Tadi yang faktor alami secara alami tadi, yang faktor alam, bukan faktor akibat perbuatan manusia. Bukan. Apa tadi? Tadi sudah simak videonya tadi yang di awal. Karena apa? Gunung meletus. Itu faktor alam, bukan karena perbuatan manusia. Jadi itu bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selain gunung meletus apa lagi tadi? Banjir, badai, itu semua adalah faktor alam. Terus yang kedua faktor akibat perbuatan manusia. Contohnya seperti apa tadi? Ya, penebangan pohon secara liar atau pemanfaatan tanaman secara berlebihan. Contohnya tadi seperti apa? Penggunaan kayu jati, mengambil kayu jati di hutan, ditebang, digunakan untuk keperluan mebel. Ya, dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali sehingga lahannya menjadi apa? Gundul, sehingga keseimbangan ekosistem menjadi terganggu atau tidak seimbang. Ekosistem yang ada di dalamnya itu tidak seimbang. Kenapa? Hewan-hewan yang ada di dalam ekosistem hutan itu akan terganggu karena mereka sudah tidak mempunyai apa? Tempat tinggal, tidak bisa mendapatkan makanan. Ya, karena mereka sudah kehilangan semua itu karena akibat ulah manusia. Selain itu apa lagi? Pemanfaatan hewan secara berlebihan seperti perburuan liar. Mereka berburu hewan-hewan yang dilindungi. Contohnya seperti apa tadi? Iya, mereka berburu hewan-hewan itu untuk dimanfaatkan. Diambil, kalau kayak harimau diambil kulitnya untuk dijadikan
menambah tanaman subur, tanaman gulma seperti tadi di video apa namanya, eceng gondok, sehingga menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dalam perairan, sehingga ikan-ikan yang di dalam akan terancam mati karena itu. Ya. Sehingga kalau ikan-ikan yang ada di dalam sudah mati, maka keseimbangan ekosistem tidak berjalan dengan baik atau akan terganggu, tidak seimbang dia. Karena kenapa? Karena ikan yang
sambung lagi ke bawah. Tapi jangan lupa diberi tanda. Kasih spasi dah. Kalau bagus kasih spasi, jangan bagus sambung-sambung.
solusinya. Dampaknya jangka panjang kalau kayak penebangan hutan secara liar itu kira-kira dampak jangka panjangnya itu apa? Ini kasusnya. Permasalahan kami ini adalah permasalahan pencemaran sungai. Kasus dua toh? Ya, kasus dua.
hidup yaitu abiotik, cahaya matahari, batu, meja, air, udara, tanah, kursi, dan lemari. Oke. Prediksi dampak awal. Dan mengambil kasus yang berapa? Studi kasus berapa? Studi kasus pertama. Apa itu yang pertama? Studi kasus pertama, Penebangan, sebab penebangan hutan liar. penebangan hutan Ya, liar. oke. Ada deh yang dulu, itu dulu. Jadi dia mengambil studi kasus yang pertama ya. Nah, silakan prediksi dampak awal dari kasus pertama. Dampak Yang ada di situ. awal dari tidak membuang sampah sembarangan di hutan menyebabkan Dampaknya. Oke, nanti setelah akan lanjut. Dampaknya. dampak awal. 1. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. 2. Menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga hutan kepada teman-teman. Terus Menjaga kebersihan hutan. terus Menganalisis hubungan. 3. Menganalisis hubungan sebab akibat. ya, yang di Tentang papan. konsep kausalitas. Dia perhatikan ini adalah hubungan menganalisis hubungan sebab akibat yang buat peta konsep. Silakan dijelaskan. Studi kasus pertama, sebab penebangan hutan liar, akibatnya sumber makanan hilang dan hewan-hewan kelaparan tidak mempunyai tempat tinggal. Kalau sudah punya tempat tidak punya tempat tinggal atau kelaparan, terus hewan-hewan Hewan-hewan akan berkurang sehingga sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. oke, lanjut. Prediksi Prediksi dampak jangka panjang. Frekuensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hewan-hewan akan punah. Terus Longsor akan meningkat, hutan akan menjadi lahan kosong dan tandus. Solusi sederhana, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, menyebarkan informasi tentang sama tuh. Terus pentingnya menjaga hutan kepada teman-teman. 3. Menjaga kebersihan hutan. terus Itu saja hasil dari jawaban kami. ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang ada yang mau menanggapi, jangan dulu. Ada yang pertambakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Tidak. Jadi tidak ada menurutmu tadi apa yang dipaparkan tadi ada yang keliru di jawabannya atau sudah pas? Ayo, Aurel ada? Yang mana Aurel? Di mana tadi? Di mana? Ya, prediksi dampak awal tadi itu harusnya guys, dengar dulu. Di prediksi dampak awalnya tadi mereka jawab apa tadi prediksi dampak awal? Baca ulang. Aurel yang menanggapi itu. Prediksi dampak awal. Bagian B. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan itu dampak atau solusi? Solusi. Itu adalah solusi, bukan dampak. Dampak itu berarti akibat dari kamu kan ambil studi kasus pertama tadi itu penebangan hutan liar. Dampaknya kira-kira apa? Seharusnya seperti itu. Apa kira-kira dampaknya yang bisa terlihat? Dampak awalnya hutan menjadi
tumbuhan hewan manusia, komponen tak hidup atau abiotik, batu, tanah, air, matahari, dan udara. Prediksi dampak awal. Ikan jarang ditemukan. Sebuah sungai yang dulunya jernih sekarang dipenuhi sampah dan limbah. Air yang mengeluarkan bau tak sedap. Menganalisis hubungan sebab akibat. Peta konsep permasalahannya pencemaran sungai. Kasih agak besar sedikit suara murahnya supaya kedengaran di kelompok lain. Dengarkan. Dan jadi PDK mengambil studi kasus 2. Oke. Permasalahannya pencemaran sungai. Akibatnya kualitas air yang menurun. Ikan dan organisme mati. Yang tadinya burung yang makan ikan akan kekurangan makanan sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Terus Prediksi dampak jangka panjang. Tanah di sekitar sungai menjadi tidak subur. Penyakit akibat lingkungan yang kotor dapat menyerang manusia dan hewan. Bencana banjir akan sering terjadi dan merugikan masyarakat sekitar. Solusi sederhana. Tidak membuang sampah ke sungai, mengikuti kegiatan kerja bakti, membersihkan sungai, menjaga kebersihan sungai. saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ada yang menanggapi dari penampilan kelompok 2? Nah, ya. Jadi kelompok 2 ini tadi mengambil kasus yang kedua ya, yaitu pencemaran sungai. Jadi mereka sudah membuat analisis hubungan sebab akibat. Di sini mereka sebabnya itu mengambil adalah pencemaran sungai sehingga mengakibatkan yang di sana kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan dulu. Jadi mereka penyebabnya adalah pencemaran sungai, dan pencemaran sungai mengakibatkan kualitas air yang menurun. Kualitas air menurun. Kalau kualitas air menurun, maka ikan-ikan dan organisme yang ada di sungai akan mati. Sehingga kalau sungai ikan dan organisme mati, burung itu yang memakan ikan akan kekurangan makanan. Kalau dia sudah kekurangan makanan, lama-lama juga setengah mati mencari makan, dia akan mati. Sehingga itu menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Itu dari permasalahan kasus 2. Solusinya tadi apa? Solusinya bagaimana? Ya, tidak membuang sampah ke sungai. Apa lagi? Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan sungai. Oke, yang saya tanya kelompok lain. Mengikuti kerja bakti untuk membersihkan sungai. Itu adalah solusi-solusi yang diberikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali. Yang terakhir kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ayo maju presentasi kelompok 3.
lahan perkebunan. Akibatnya hutan menjadi gundul dan habitat hewan-hewan seperti burung, monyet, dan harimau menjadi rusak. Yang kedua, studi kasus kedua, pencemaran sungai. Sebuah sungai yang dulunya jernih sekarang dipenuhi sampah dan limbah rumah tangga. Ikan-ikan mulai jarang ditemukan dan airnya mengeluarkan bau tak sedap. Jadi dari kasus itu, kelompok 1 mengambil kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 mengambil kasus 1. Jadi ada sebab akibat di dalamnya, ya, di dalam kasus ini. Penyebabnya itu pelebaran hutan secara liar mengakibatkan sampai keseimbangan ekosistem itu terganggu. Ya. Terus studi kasus 2, pencemaran sungai. Biasanya ini akibatnya ini kita selalu banyak yang masih memiliki kurangnya kesadaran, ya, sehingga sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah pabrik masih kebanyakan dibuang ke sungai, mengakibatkan aliran air sungai tersumbat kadang sehingga menyebabkan banjir. Kalau sudah banjir pasti akan merusak apa, keseimbangan ekosistem. Ya, di lingkungan itu akan terganggu, akan rusak. Selain itu, penebangan pohon secara liar tadi mengakibatkan apa tadi? Apa? Habitat rusak. Habitat rusak. Kalau kita mengambil terus-menerus pepohonan yang ada di hutan, lama-lama akan habis. Kalau sudah habis, di situ akan tandus. Kalau tandus kan di dalam hutan itu kan tempatnya makhluk hidup, hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Kalau sudah ditebang semua pohon yang di dalam tanpa melakukan reboisasi, maka hewan-hewannya akan mencari tempat tinggal yang lain. Bisa saja mungkin kalau sudah tidak ada hutan, bisa saja hewan-hewan buas bisa saja masuk di perkampungan, ya, bisa menyerang manusia. Ya, jadi itu pentingnya kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar ekosistem yang ada di dalamnya tetap terjaga, tetap seimbang. Ya. Seperti itu. Terus yang kayak ekosistem apa? Ekosistem laut, ya. Tadi ekosistem air atau di sungai, tadi penggunaan pupuk berlebihan, ya. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan yang menyebabkan kalau hujan itu arus terbawa masuk ke sungai. Nah, yang menyebabkan tumbuhan-tumbuhan gulma akan hidup tumbuh subur seperti ecer gondok. Dalam video tadi dijelaskan, atau di laut nelayan biasa menangkap ikan dengan menggunakan apa? Racun atau bom. Ya, kalau jaring tidak berbahaya. Berbahaya adalah menggunakan racun atau bom. Ya, itu menggunakan racun atau bom bisa merusak apa? Ya, yang ada di dalamnya itu akan merusak terumbu karang. Terumbu karang itu kan merupakan tempat tinggal ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ini kan merupakan makanan dari ikan-ikan besar. Kalau ikan-ikan kecil ini tidak punya tempat tinggal, dia akan lama-lama akan habis mati, kelaparan mungkin, dia tidak mendapatkan lagi sumber makanan atau tempat tinggalnya. Kalau dia sudah mencari tempat tinggal lain, ikan-ikan besar yang ada di situ dia akan makan apa? Sehingga ekosistem yang ada di dalamnya itu terganggu, tidak seimbang lagi. Oke, sekarang dengarkan Bu Guru. Jadi sudah dipahami pelajaran kita hari ini? Sudah. Apa yang kita sudah belajar hari ini?
tidak terganggu. Jadi sekarang Ibu Guru akan berikan tugas ya. Tugasnya untuk minggu depan membuat proyek sederhana tentang membuat poster tentang jaga lingkungan, jaga ekosistem. Poster ya, membuat poster seperti yang sudah kita lakukan yang lalu, itu membuat poster seperti di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita membuat poster minggu depan akan masing-masing dipresentasikan hasilnya. Kerjanya kerja kelompok. Oke? Ya, cukup sekian pelajaran kita hari ini, sampai di sini saja. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Ya, cukup sekian. Ibu Guru akhiri. Sebelum Ibu Guru tutup, kita tutup dengan doa. Silakan. Satu orang pimpin doa. Saya sudah belajar. Ya, Bang. Keluar bermain. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu pelajari bisa diserap dengan baik. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.